Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di komputer grafis. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah membahas tentang teori warna. Oke. Sebagai pendahuluan, warna itu apa? Warna adalah elemen yang sangat penting di dalam desain grafis, ya, di mana warna ini menjadi indikator pembeda antara satu objek dengan yang lain. Nah, dari sudut pandang ilmu fisika, ini warna yang dihasilkan dari representasi sinar putih yang dihasilkan oleh matahari atau bola lampu pada spektrum prisma. Jadi warna itu ya putih, tapi kemudian ketika dibelokkan melalui prisma, dia akan membentuk warna-warna yang lain, yaitu ada red, ada orange, ada yellow, ada green, ada blue, ada indigo, ada violet, dan seterusnya. Kemudian warna di komputer ini ada mengenal beberapa warna, ya. Yang pertama, sistem warna di komputer itu adalah RGB atau red, green, blue. Ini warna red, green, blue adalah warna yang terbentuk dari cahaya. Nah, kemudian CMYK, cyan, magenta, yellow, black, ini adalah yang terbentuk dari pigmen warna, itu ya, pigmen warna. Nah, kemudian ada LAB color, yaitu lightness, green red axis, kemudian B adalah blue yellow axis. Nah, ini lab color. Nah, nanti kita lihat ilustrasinya. Nah, HLS ini adalah hue, lightness, and saturation. Nah, ini adalah 4 sistem warna yang dikenal di komputer, ya. Banyaknya sistem warna karena ada perbedaan dalam aplikasi saat cetak. Kemudian tipe warna di layar komputer ini, yang pertama ada warna aditif, yaitu warna aditif digunakan untuk mendesain tampilan di layar monitor sehingga tidak perlu untuk dicetak. Misalnya apa? Website dan seterusnya. Sistem warna aditif ini antara lain misalnya apa? Ada RGB, ada LAB, ada HLS. Nah, desain yang menggunakan model warna aditif ini biasanya adalah untuk game. Kan nggak mungkin ada game dicetak gitu ya, atau di print, kan nggak mungkin. Kemudian ada wallpaper. Nah, ini kan ya wallpaper mungkin ada sekedar mau dicetak gitu ya. Nah, web dan video, mana ada video dicetak, kan nggak ada ya. Nah, maka di sana kita itu memang untuk keperluan dari komputer untuk komputer, sehingga yang digunakan itu kebanyakan adalah warna RGB, LAB, dan juga HLS. Nah, yang kedua itu adalah warna subtraktif, yaitu apa? Perpaduan beberapa warna primer, ya. Sistem warna yang digunakan itu adalah CMYK. Apa itu? Cyan, magenta, yellow, black. Nah, sistem warna ini berasal dari 3 warna primer dan perpaduan ketiganya menghasilkan warna hitam. Nah, kalau warna aditif ini perpaduan dari semua warna, ya, 3 warna dasar itu, red, green, blue misalnya, itu akan menghasilkan warna putih. Tapi kalau CMYK perpaduan dari warna dasarnya itu cyan, magenta, yellow, black, itu akan menghasilkan warna hitam. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar. Kenapa? Karena memang dari sumber pembentuknya itu sudah berbeda. Kalau warna aditif itu adalah warna cahaya, kalau warna subtraktif itu adalah warna pigmen. Pigmen itu apa sih? Ya, pigmen itu ya benda padat atau benda cair atau benda gas yang di sana itu kemudian merepresentasikan satu warna, itu namanya pigmen. Kalau benda cair berarti apa? Tinta. Kalau benda padat misalnya apa? Krayon. Kalau benda gas misalnya apa? Yaitu di sana nanti ada semprotan cat misalnya, itu ya, ketika kita menyemprot suatu bidang itu. Nah, warna subtraktif ini digunakan untuk segala kebutuhan cetak. Nah, ini biasanya memang menggunakan CMYK. Nah, maka kalau untuk kebutuhan cetak, misalnya kalian mendesain nanti untuk kebutuhan cetak, misalnya poster, banner, baliho, ya, brosur. Nah, maka yang kalian gunakan itu jangan RGB tapi CMYK, walaupun nanti juga bisa di apa itu namanya, konversi, tapi biasanya akan istilahnya itu spektrum warna antara RGB dan CMYK itu lebih luas RGB dibanding CMYK. CMYK itu lebih terbatas. Itu ya, maka ketika misalnya kalian itu kalian mendesain di komputer itu menggunakan warna RGB, ya, kemudian ketika dicetak di printer itu sudah pasti akan ada perbedaan warna. Nah, ini yang sering terjadi apa?
loh ini kok warna yang dimonitor dengan warna hasil cetak printernya yang di atas kertas kok berbeda. Lah iya, kenapa? Karena coba dicek itu model warnanya yang digunakan apa, CMYK apa RGB? RGB pasti itu. Bahkan ketika kita sudah menggunakan warna CMYK di desain kita, di komputer kita, itu bisa jadi nanti masih ada perbedaan antara warna CMYK yang ada di monitor dengan warna hasil cetak. Itu masih ada perbedaan walaupun tidak kontras perbedaan antara RGB dan CMYK. Nah, itu kita harus hati-hati. Maka di sana itu perlu ada namanya kalibrasi monitor, kalibrasi sistem komputer ya, kalibrasi warna. Untuk apa? Supaya warna yang muncul di layar monitor itu sama persis atau mendekati warna CMYK nanti yang ada di percetakan. Itu seperti itu ya. Nanti kita bisa cek bersama-sama. Kita lanjut. Nah, RGB dan CMYK ini additive color, ini red, green, blue. Kalau CMYK cyan, magenta, yellow, black gitu ya. Nah, jadi di sini perpaduan dari red, green, blue ini menghasilkan warna putih. Perpaduan dari CMYK ini menghasilkan CMY menghasilkan K. Cyan, magenta, yellow menghasilkan K atau black. Subtractive color. Nah, kalau green dengan blue ini menghasilkan cyan. Ini kombinasi antara CMYK dan RGB. Kemudian kalau green sama red ini menghasilkan yellow, ini warna CMYK. Kalau red dengan blue ini menghasilkan magenta, ini ya. Ini juga warna CMYK. Jadi warna primer yang ada di RGB itu adalah warna sekunder yang ada di CMYK. Ini kan warna primer ketemu dengan warna primer kan warna sekunder gitu ya. Hijau dengan merah jadi kuning. Nah, di sini ini adalah warna sekunder. Jadi warna primer di RGB itu kalau dikombinasikan menjadi warna sekunder di CMYK. Demikian juga sebaliknya ya. Di sana warna primer CMYK apa? Cyan, magenta, yellow ya. Cyan ketemu dengan magenta, ketemu dengan blue. Ini di sini jadi warna sekunder. Ya, subtractive atau pigment atau paint. Nah, itu ya bisa. Cyan dengan yellow jadinya green. Nah, kemudian yellow dengan magenta ketemunya red. Jadi warna sekundernya, warna primernya di RGB ya, kalau dikombinasi menjadi warna sekundernya CMYK. Warna sekundernya CMYK itu adalah hasil dari kombinasi warna primer RGB itu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian kita bisa lihat strip warna ini memberikan informasi nilai RGB, CMYK atau model warna yang lain. Di sini bisa kita lihat misalnya ada di IC ini ya. Di IC ini crash 156 RGB. Nah, di sana ada dalam kurung misalnya yang paling atas itu ya, yang merah itu adalah 220,43,25. Nah, itu apa? Yaitu traffic light red misalnya. Itu apa? Warna merah di lampu lalu lintas. Merahnya itu ternyata tidak merah. Kan kalau di RGB itu kan merahnya itu 25500 itu kan merah murninya RGB red gitu ya. Nah, tapi di sana itu ada 220. Lalu greennya ada nilai 43. Blue-nya ada nilai 25. Itu ya. Jadi tidak merah murni RGB-nya. Tapi ada kombinasi dengan warna-warna yang lain. Itu. Ini namanya strip warna. Nanti kalian bisa kombinasikan berbagai macam warna ya yang ada di sana. Unlimited itu ya, kalian bisa kombinasikan berapa, nanti ada 16 juta warna ya, dimana 255 kali 255 kali 255. Terminologi warna nanti di sini ada beberapa, yaitu ada hue, ada value, saturation, tint, tone, tonality, ada set, shading, ada palette. Apa ini? Ini adalah istilah-istilah umum yang digunakan di ilmu tentang warna. Apa saja? Kita lihat hue. Hue adalah sinonim dari warna yang membedakan satu sama lain. Oh, ini hue.
ada merah, ada oranye muda, ada kuning, ada hijau kekuningan, ada hijau, ada coklat gitu ya, dan seterusnya. Warna spektral merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu disebut dengan warna. Hitam, putih, dan abu-abu atau warna netral keabu-abuan lainnya ini disebut dengan akromatik, yang berarti tanpa warna. Nah, namun dalam arti yang lebih luas mereka diperlakukan sebagai warna karena kehadiran visual dalam psikologisnya. Jadi warna hitam, warna abu-abu ya. Nah, itu putih itu juga dikatakan sebagai warna karena apa? Bisa memberikan nuansa pada desain kita. Gitu ya. Bahkan ada desain yang isinya hanya hitam dan putih, ada desain yang isinya hanya kombinasi dari berbagai macam gradasi abu-abu, itu juga ada. Yang berikutnya value, yaitu relatif terang atau gelapnya suatu warna disebut value, bergantung pada jumlah cahaya yang dipantulkan oleh hue itu ya. Ini namanya value atau nilai. Nah, jika warna putih yang memantulkan cahaya ditambahkan tanpa mengubah corak, ini disebut tint atau warna yang bernilai tinggi. Nah, ketika warna hitam yang menyerap cahaya ditambahkan dan suatu warna menjadi gelap tanpa mengubah corak, itu disebut sebagai warna yang bernilai rendah. Nah, warna muda ini adalah nilai merah yang tinggi dan merah anggur adalah nilai yang rendah. Ini ya. Kemudian campuran nilai terang dan gelap dengan hue ini yang sama ini disebut dengan nilai sedang itu ya. Ini warna burgundi, ada warna rose pink gitu ya. Nah, ini warna yang value-nya tinggi, ini yang value-nya rendah. Sama-sama merah dari warna dasar merah, tapi nanti ada yang merah tua, ada yang merah muda. Itu adalah value. Kalian bisa cek di sana nilai hex-nya dan nilai RGB-nya ya masing-masing. Ini untuk burgundi misalnya adalah hex 8D021F. Kemudian RGB-nya 141,2,31. Kalau rose pink itu 255.102.204 itu warna pink dan seterusnya. Berikutnya saturation itu apa? Yaitu kroma yang menggambarkan intensitas dan kekuatan warna, seberapa banyak atau sedikit keabu-abuan yang dikandungnya. Nah, kroma maksimum menggambarkan rona ya dalam bentuknya yang paling murni. Warna yang tidak berwarna abu-abu dan berada pada kecemerlangan tinggi ini dikatakan berada pada intensitas yang paling penuh. Persepsi suatu warna ini sangat dipengaruhi oleh nilai atau saturasinya. Kalian bisa lihat di sini value itu adalah nanti dari hitam ke warna yang ada di sana. Kemudian saturasi itu adalah nanti dia bagaimana tingkat abu-abu yang ada ya. Intensitas warnanya. Kalau hue itu adalah pilihan warna itu sendiri, warna murni sebelum ada saturasi dan hue. Ya. Kemudian tint adalah warna yang lebih terang karena penambahan warna putih disebut dengan tint. Nah, warna pucat atau pastel adalah tint. Nah, ini ada berbagai macam nilai CMYK dari warna tint atau warna yang lebih terang. Kalian bisa lihat ini penambahan warna putih ya. Ini misalnya untuk CMYK 32, 11, 58, 0. Nah, ini Pak, ini cyan. Ini magentanya 11, yellownya 58, blacknya tidak ada. Biasanya nilai black itu 0. Nih, nilai black 0. Ini ya, nilai blacknya 0. Kenapa? Enggak ada nilai hitam. Tapi kalau misalnya Anda tambahkan nilai hitam 10 saja misalnya, ya tentunya akan berbeda nanti di sana. Itu ya, itu tint. Jadi ciri khas dari warna-warna tint itu adalah blacknya hilang kalau itu CMYK. Kemudian tone itu apa? Yaitu warna murni yang telah dimodifikasi dengan penambahan hitam atau abu-abu bayangan ya atau putih, warna yang disebut tone atau nada. Kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan tint dan shade ya, dan disebut sebagai warna atau variasi tonal. Nah, kalian bisa lihat tone kadang-kadang digunakan secara bergantian dengan kata hue. Jadi hue itu bisa kadang banyak orang yang menyebut hue, ada banyak orang yang menyebut tone. Jadi antara tone dan hue itu ya sama. Ini tonase warna istilahnya ya.
ada RGB, ada hex itu ya. Nah, nilai rednya berapa, greennya berapa, blue-nya berapa itu ya. Tonality yaitu menggambarkan skema warna atau rentang tone. Nah, undertone ini menunjukkan warna dasar dalam setiap warna tertentu, misalnya merah di ungu kemerahan. Nah, warna dasarnya merah tapi kemudian ditambahi dengan warna yang lain ya, atau keabu-abuannya atau hitamnya atau, nah ini undertone. Kemudian shade dan shading yaitu secara teknis merupakan modifikasi dari warna murni dengan penambahan hitam atau abu-abu. Penggunaan kata tersebut ini telah diperluas menjadi sinonim dengan hue atau warna. Nah, ini ya shade, ini shade ya. Jadi ini warna asli, kemudian ketika diberi shading mencerminkan efek bayangan pada permukaan datar ya, atau bentuk 3 dimensi yang dibuat oleh gradasi abu-abu atau warna. Nah, ini warna aslinya, ini warna shade-nya. Jadi warnanya dia kayak warna bayangan, ada tambahan hitam di sana. Itu ya, itu shading. Nah, ini kita bisa lihat perbedaannya antara hue, tints, tones dan juga shade. Hue ini adalah warna dasarnya, itu ya, warna dasar. Nah, kemudian tint itu adalah warna yang sudah ditambahi dengan putih, itu tint. Kemudian kalau tone ini adalah ditambahi dengan abu-abu. Nah, kalau shade ini ditambah dengan hitam. Nah, ini kita juga bisa lihat ilustrasi yang ada di sebelah kanan. Hue ini warna dasarnya, kemudian tint ini ditambahi dengan putih, kemudian tone ini ditambahi dengan abu-abu. Kalau shade ini ditambah dengan hitam, dia lebih gelap itu ya. Oke, selanjutnya kita bisa cek untuk RGB dan CMYK. Ini untuk RGB, ini hue-nya ini ya, all hue full strength ya. Nanti di sana single hue, kemudian nanti ditambah dengan putih, kemudian single hue saturation ini ditambah dengan abu-abu ya. Single hue ini ditambah dengan apa? Hitam atau ketiadaan cahaya, absence of any light ini ya. Kemudian CMYK, kalau CMYK ini warna asli ya ditambah dengan warna putih, ini tint. Kemudian tone itu adalah warna asli ditambah dengan abu-abu ya. Nah, sehingga di sini sampai abu-abu. Kalau shade itu pure hue ditambahi black atau hitam sehingga warnanya menghilang. Kalau ini menghilang menjadi abu-abu, kalau ini menghilang menjadi hitam. Sama antara RGB dan CMYK. Nah, ini adalah contoh dari tabel warna dengan informasi RGB, CMYK, kemudian hex. Misalnya kita bisa lihat di sini untuk warna green 900 ini ya, green 900 ini untuk hex-nya adalah 1B5E20. Kemudian nilai RGB-nya berapa? 27,32,94. Kemudian nilai CMYK-nya berapa? 124 cyan-nya. Kemudian 0,7 ini 0,7 ini adalah untuk magenta. Kemudian 0,4 ya. Ini adalah yellow ya, cyan, magenta, yellow. Nah, ini adalah nilai warna. Nanti kalian bisa ambil ini sebagai contoh untuk misalnya kalian akan membuat desain. Kalau ini berarti apa? Tint. Ini tint ya. Jadi dari warna asli kemudian semakin ke bawah dia semakin abu-abu. Nah, nanti di sini akan berujung menjadi warna yang sama. Itu ya. Kemudian valet ya. Valet adalah sekelompok warna yang sering digunakan untuk menggambarkan suasana hati atau tema yang menyeluruh. Nah, kalian bisa coba nanti color palette yang online, bisa berkunjung ke color.muse.li, kemudian ada colorhunt.co, kemudian ada colors.co itu ya. Lalu ada colorstriphex.com, ini juga bisa gitu ya. Kalau kalian ingin mengkonversi warna misalnya RGB to CMYK, CMYK to RGB, RGB to lab, RGB to Pantone dan seterusnya, nanti di sana bisa di guinevape.com. Ini ya, ini alamatnya. Silakan untuk
dikepoin, dikunjungi website-website tersebut. Nah, color mode ini adalah satu mode gambar tertentu ya, yang menentukan bagaimana warna digabungkan berdasar jumlah saluran dalam model warna. Nah, mode warna yang berbeda ini menghasilkan tingkat detail warna dan ukuran file yang juga berbeda. Misalnya di sini kita lihat untuk RGB mode ini yang pertama, ini gambarnya sama ya, ini satu gambar yang sama tapi dengan mode warna yang berbeda. CMYK ini yang kedua, yang ketiga index color, yang keempat ini ada grayscale, dan yang kelima ini adalah yang bitmap, itu yang hanya hitam putih saja. Yang mana yang colorful ya tentunya yang 1, 2 atau 3. Yang paling bagus kalau tidak RGB ya CMYK. Kalau yang index ini warnanya dibatasi itu ya, tapi juga bukan berarti kalian tidak boleh menggunakan warna grayscale atau bitmap. Boleh tentunya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan, karena banyak juga desain-desain yang di sana itu menggunakan grayscale mode tapi hasilnya bagus, hasilnya tidak kalah menarik dengan gambar-gambar yang full color. Bahkan gambar-gambar yang black white itu ya, yang bitmap itu juga ada yang bagus-bagus tidak kalah dengan yang grayscale ataupun yang full color. Sekali lagi ini bukan masalah baik dan buruk itu ya, ini adalah masalah pilihan yang terkait dengan keindahan. Kadang-kadang yang full color indah juga banyak, full color yang kemudian di sana enggak indah atau kurang indah, kurang bagus juga banyak. Kemudian yang warna grayscale atau bitmap yang bagus-bagus juga tidak sedikit. Nah, itu seperti itu. Silakan kalian itu bisa menggunakan mode warna yang manapun itu ya, bisa RGB, CMYK, index, grayscale ataupun bitmap. Sesuaikan dengan keperluan desain kita itu ya. Kalau memang untuk perlu file yang kecil ya berarti pakai yang bitmap atau yang grayscale. Kenapa? Karena informasi warna yang disimpan itu lebih sedikit, otomatis nanti ukuran file menjadi lebih kecil. Tapi kalau tidak masalah dengan ukuran file ya silakan dibuat full color. Atau ada alasan lain yang memang mengharuskan untuk membuat grayscale atau membuat bitmap. Nah, itu seperti itu ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi sekali lagi tidak ada yang betul, tidak ada yang salah di dalam desain. Yang ada itu hanya indah dan indah sekali itu ya. Nah, ini saya ambilkan contoh dari coloring yang ada di GIMP itu ya, atau Inkscape. Ini GIMP ya. Nah, untuk coloring dari RGB berapa sih nilainya? Tadi kan ada banyak nilai-nilai gitu ya. Ada banyak nilai RGB itu adalah nanti dari 0 sampai 255. Kalian bisa mengkombinasikan antara 0 dan 255. Misalnya di sini ini ada R, ada J, ada B, ada red, green, blue. Nah, di sini nilai maksimalnya itu 255. Sini bisa antara 0 sampai 255 ini masing-masing. Maka kombinasinya ya antara 255 pangkat 3 gitu ya. Berapa 255 pangkat 3? Yaitu sekitar 40-an juta warna gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah CMYK. Nah, CMYK ini rentangnya itu adalah dari 0 sampai 100%. Jadi pakainya persentase. Nah, mana ini CMYK? 0 sampai 100. Ini persentase ya. 0 paling rendah, paling tinggi ini adalah 100. Ini nanti kalian bisa geser slide-nya ke kiri ke kanan, nanti angkanya langsung berubah di sana, atau kalau kamu langsung mau ketik di sana itu juga bisa CMYK. Kemudian index color itu 0 sampai 255 ini ya, index color ini kalau di sini nggak ada ya, karena nggak ada warna index. Kemudian yang berikutnya grayscale ini juga dari 0 sampai 255. Nah, nanti kalian bisa tentukan di sini hue, saturation, value. Nah, ini silakan. Kalau hue nanti dia ke hitam, kalau saturation dia nanti ke putih gitu ya. Nanti kita lihat di sini. Itu grayscale. Kalau bitmap ya hanya 0 dan 1 nilainya. Ini yang paling kecil nanti ukuran filenya adalah bitmap. Nah, kalau hexa ini dari 000000 ini ya, ada 6 digit sampai F
Itu ya. Jadi kalau desimal itu kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 atau 0 sampai 9. Nah, kalau heksa itu masih ditambah 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Jadi nanti ada 16 itu ya. Ada 16 rentang dari 00000 sampai F F F F. F itu berarti nilainya 16. Maksudnya begitu ya. Jadi itu di mana masukannya? Itu biasanya untuk HTML notation di sini. Ini akan ada FF005B. Nah, ini apa? Ya F berarti apa? Ya nilai F, nilai yang paling tinggi. Itu ya. Kemudian 00 ini nilai yang paling rendah, kemudian 5, kemudian B ini adalah kombinasi warna atau informasi warnanya. Oke. Berikutnya ini hex color mode. Ini bisa kita lihat lebih detail lagi. Untuk hex triplet adalah 6 digit ya, 3 bit angka hexadesimal yang digunakan dalam HTML, CSS atau SVG dan aplikasi komputasi lain untuk merepresentasikan warna. Nah, bit ini mewakili komponen warna merah, hijau dan biru. Nah, 1 byte ini mewakili angka dalam rentang 0 hingga FF dalam notasi heksa atau 0 hingga 255 dalam notasi desimal. Nah, triplet heksadesimal ini dibentuk dengan menggabungkan 3 byte dalam notasi heksadesimal dengan urutan byte pertama ini ya, 2 digit pertama ini nilai merah, 2 digit kedua ini nilai hijau, nah 2 digit yang ketiga itu biru. Nah, maka 00 ya, berarti ini enggak ada warna merahnya gitu ya. Kemudian FF ya berarti kan ini hijau. Nah, kemudian 00 lagi berarti dia nilai birunya nggak ada, berarti ya memang ini nilai hijau. Nah, ini warna hijaunya seperti latar belakang ini, itu maksudnya ya. Nah, kemudian hitam. Nah, kalau warna hitam apa? Yaitu 00000. Nah, kalau warna putih apa? FF. Ini nilai yang paling tinggi itu ya. Nah, jadi ada 0000, kemudian ada FF ini untuk putih. Kalau 0 itu hitam, kalau F itu putih. Ini dari yang paling ini hijau ini ya. Kemudian ini ada nanti biru. Nah, kalau berikutnya di sini ada mana? Oh, enggak ada ya. Adanya ini hijau ini ya, yang jelas ini 00 berarti enggak ada nilai warna merah dan enggak ada nilai warna biru, yang ada hanya hijau. Maka ini hijaunya murni adalah ini hijau murni. Nah, itu seperti itu maksudnya. Tahu ya. Ini hitam 0000. Oke, ini adalah heksadesimal. Nah, yang berikutnya ini adalah kita sampai pada tugas untuk Nirmana full color. Silakan buatlah karya Nirmana menggunakan aplikasi Inkscape atau GIMP. Nah, cari inspirasi desain dari Google dengan kata kunci abstrak geometric art atau full color Nirmana. Nah, jadikan hasil pencarian Google sebagai inspirasi desain. Jika desain yang Anda buat sama persis dengan gambar online, maka dianggap tidak mengikuti UTS. Nah, ukuran desain itu nanti A4 ya. Nah, desain dikumpulkan dalam bentuk PDF ke e-class. Tugas ini adalah sekaligus sebagai UTS. Oke. Demikian penjelasan saya terkait dengan warna ya. Silakan nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.